Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dosen dan Ibu dosen. Kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan dengan judul yaitu Frozen Food Oleh-oleh Khas Daerah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu di kelompok 8 itu terdiri dari 11 orang. Yang pertama ada Umboro Indojati, ada Ahmad Rafi Aryansyah, ada Halimatus Saadah, ada Alfian Faris Mawardi, ada Muhammad Nurholis Ma'arif Dahlan, ada Satrio Dava, ada Dava Baihaki, ada Kevin Pratama, ada Yohanes Prismanurung, ada Syahreza Iskandar, dan terakhir ada Ahmad Bagus Reza. Adapun list business plan atau topik bahasan pada kali ini, yang pertama ada executive summary, yang kedua ada industry customer and competitor analysis, yang ketiga ada company and product description, yang keempat ada marketing plan, yang kelima ada operation plan, yang keenam ada development plan, yang ketujuh ada tim, yang ke-8 ada company and product description, yang 9 ada critical risk, yang 10 ada offering, yang ke-11 ada financial plan, dan terakhir ada appendix. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah executive summary. Baik, di sini saya akan membagikan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah mengarah ke segmen yang cukup luas. Yang ketiga adalah memiliki alur yang sistematis. Yang keempat, tim yang solid. Dan yang kelima adalah kemampuan finansial yang baik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Bila kita lihat, jumlah penduduk akan semakin meningkat. Sekarang jumlah penduduk Indonesia berada di kisaran 276 juta jiwa. Dengan bonus demografi di tahun 2030 yang akan menyebabkan kita akan memiliki banyak angkatan kerja. Nah, setelah itu otomatis banyak orang yang tidak mempunyai banyak waktu untuk memasak, sehingga kami hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu menyajikan makanan sehat, atau bisa kita singkat dengan frozen food. Setelah itu adalah mengarah ke segmen yang cukup luas, di mana makanan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak muda, namun juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kami di sini cukup membuat banyak variasi menu yang harapannya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga adalah memiliki alur yang sistematis. Di sini kami dari awal proses penyaluran barang dari hulu ke hilir hingga proses distribusi berjalan dengan cukup baik, di mana kami memiliki beberapa supplier yang telah kami percaya sebelumnya, yang itu akan menjadi supplier inti kami untuk di kegiatan selanjutnya. Selain itu, kami juga membuka kesempatan untuk investor maupun pihak lain untuk bergabung bersama kami dalam bisnis frozen food ini. Yang keempat adalah tim yang solid. Oke, jadi di sini kita akan berhubungan dengan development plan, di mana kami memiliki beberapa staff marketing, ahli programming, maupun sebagainya. Kenapa? Mengembangkan bisnis kami tidak hanya sosial media maksud saya, tapi kita akan mengembangkan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu akan berisikan menu-menu kita, terus berisi sejarah perusahaan seperti apa, sehingga dengan kemampuan tim yang solid diharapkan semakin depan bisnis ini dapat berjalan menjadi lebih baik. Yang kelima adalah kemampuan finansial yang baik. Jadi dalam kami membuat sebuah bisnis, yang namanya bisnis tidak membutuhkan kemampuan finansial. Oleh karena itu, kami sebelum ini telah memperoleh banyak finansial, dan harapannya dengan keuntungan atau revenue yang kami dapatkan nantinya akan menambah kemampuan finansial supaya atau agar kemampuan dari bisnis itu terus berkembang dan juga dapat mensejahterakan bagi karyawan-karyawan yang bekerja di bisnis kami. Next. Di sini saya akan menjelaskan industri customer and competitor analysis. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri analisis. Bisnis yang kami buat saat ini adalah industri frozen food. Frozen food merupakan makanan siap saji yang dibekukan dalam suhu yang dingin. Pada 2 tahun terakhir, industri ini menunjukkan pertumbuhan sebanyak 5%, serta diproyeksikan akan meningkat sebanyak 8,5% selama periode 2001 sampai 2026.
Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang sibuk serta didorongnya masa pandemi yang masih berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya adalah segmen analisis. Agar tercapai penjualan produk dari frozen food ini, maka terdapat segmen-segmen yang harus ditinjau dan dipenuhi. Berikut segmen-segmennya. Pertama adalah segmen demografis. Produk ini akan dipasarkan ke semua orang yang berusia 7 tahun hingga 30 tahun dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Selanjutnya ada segmen geografis. Konsumen di wilayah perkotaan maupun pedesaan, karena makanan khas wilayah sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah segmen psikografis. Di sini kami menargetkan ke orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Dan orang yang sibuk atau melakukan pekerjaan berat sehingga membuat dia tidak memiliki waktu untuk membuat makanan. Next. Selanjutnya adalah customer analysis. Meningkatnya preferensi konsumen terhadap makanan siap saji merupakan faktor penting yang mendorongnya pertumbuhan pasar makanan frozen food di Indonesia. Frozen food sangat menarik bagi konsumen di Indonesia dengan gaya hidup yang sibuk. Mereka yang berusaha menurunkan berat badan dan orang-orang yang tinggal sendiri dan tidak ingin menyiapkan makanan yang lengkap. Selain itu, dengan dipermudahnya para konsumen untuk membeli makanan lewat platform online, hal ini menunjukkan bahwa industri frozen food sebagai industri yang dicari konsumen pada saat ini. Next. Dan yang terakhir adalah kompetitor analisis. Masuknya industri makanan cepat saji di Indonesia membuat pelaku usaha bisnis frozen food berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi. Hal ini tentu akan menjadi kompetitor untuk bisnis yang kami jalankan. Berikut kompetitor yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah Soto Jayadi. Soto Jayadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan makanan khasnya yaitu soto Betawi. Rumah makan ini kini tidak hanya menyajikan makanan khas dalam rumah makannya, namun mereka juga memproduksinya sebagai frozen food. Soto Jayadi kini sudah menjadi spot kesukaan masyarakat di Yogyakarta. Selanjutnya ada Kai Food. Kai Food merupakan salah satu produsen makanan beku dengan salah satu produknya yakni rendang daging sapi. Daging dengan sapi yang dibuat Kai Food telah disterilisasi aman dibawa ke luar negeri sebagai bekal oleh hadiah hingga untuk konsumsi praktisi di rumah. Di sini kami juga memberikan keunggulan-keunggulan untuk produk kami dalam hal kompetitif, yaitu pertama, kami akan memberikan promosi-promosi melalui media sosial dengan cara membuat akun khusus mengenai produk kami. Lalu kedua, kami akan memberikan berbagai varian produk khas daerah dengan rasa yang berbeda-beda. Ketiga, kami juga akan terjun langsung ke dalam masyarakat seperti tempat wisata. Dan yang terakhir, kami juga akan bekerja sama dengan platform-platform lain dan membuat iklan sehingga konsumen mengetahui keberadaan dari produk kami. Lalu selanjutnya company and product description. Next. Company description, PT Dah Fast Food ialah perusahaan yang menjual berbagai macam produk frozen food seperti empek-empek, bakso aci, cireng, pastel, soles, seblak, dan lain-lain. Untuk nama brand dari berbagai macam produk frozen food di perusahaan PT Dah Fast Food adalah DaFood. Kenapa kami mengambil nama PT Dah Fast Food? Dikarenakan kami terinspirasi oleh nama salah satu owner perusahaan ini, dan kenapa kami ingin menjual produk frozen food? Dikarenakan bisnis F&B sangat digemari oleh masyarakat dan mudah untuk diterima, sehingga kami yakin bisa masuk ke pasar tersebut. Untuk pencapaian, kami masih memulai dengan penjualan lingkup yang lebih kecil, seperti dari rumah ke rumah dan sosial media. Harapannya kami dapat membuka gerai atau toko sendiri agar bisa memperluas model bisnis kami, dan harapannya agar bisa membuka cabang di beberapa tempat. Next. Product description. Frozen food merupakan makanan kemasan yang diolah dengan cepat dan praktis sehingga banyak orang tertarik untuk mengkonsumsinya. Permintaan banyak orang terhadap makanan ini juga terus meningkat, apalagi bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi dan malas mengkonsumsi makanan berat atau ribet. Ada perusahaan lain yang sudah memulai duluan di bisnis ini, seperti PT Berkat Satria Mandiri, PT Citra Dimensi Artali, Ajeng Salimah Food, Panca Mitra Pulti Perdana, yang jauh lebih besar ketimbang kami. Tetapi kami berbeda, dikarenakan kami mempunyai banyak varian produk dan pemasarannya jauh lebih terjangkau dari segi harga dan pasar. Berikut contoh produk. Next. Dan berikut perusahaan frozen food yang ternama di Indonesia dan distributor frozen food di Indonesia. Next.
Competitive advantage. Perusahaan kami memiliki keuntungan, yaitu memiliki produk yang banyak digemari oleh masyarakat, mempunyai berbagai macam penawaran seperti diskon atau flash sale. Dan keunggulan lainnya, kami mempunyai pemahaman terhadap pelanggan, seperti dari segi harga dan produk, apa yang digemari, dan menyediakan layanan pelanggan yang luas, untuk memastikan bahwa masyarakat yang membeli sama-sama senang dengan produk tersebut. Next. Entry strategi. Cara kami memasuki bisnis ini adalah pertama-tama dengan cara door to door, yang dimana kami memperkenalkan produk dari perusahaan kami ke teman-teman dan kerabat di sekitar, sehingga mereka secara tidak langsung mempromosikan secara gratis ke teman-teman dan kerabat mereka tentang produk kami. Dan kami juga akan menjualnya di tempat-tempat umum yang strategis dan banyak aktivitas di tempat tersebut. Dan kami akan menyempurnakan bondel bisnis kami dengan lebih membuat produk yang kreatif dan menjualnya di toko atau ruko kami sendiri agar bisa membuka cabang yang lebih luas. Next. Growth strategy, sasaran pasar yang akan dikejar atau ditargetkan ialah untuk siswa sekolah, pekerja, karyawan di kantor, ataupun di rumah sakit, tempat hiburan seperti di taman, ataupun di tempat yang banyak aktivitas lainnya. Untuk pemasaran melalui sosmed dan dari door to door, dan menjelaskan keunggulan produk dibanding kompetitor lainnya, dan harga yang sangat terjangkau dan melakukan packaging yang bagus dan rapi sehingga menarik ketika dilihat konsumen. Next. Baik, selanjutnya marketing plan, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana kita ke depan terkait target market, kemudian produk service strategi, pricing strategi, distribution strategi, advertising and promotion, hingga distribution strategi. Maksud saya hingga sales strategi. Nah, pada target market, berhubung bahan dasar utama dari produk kita adalah makanan, dan juga tema dari frozen food kita adalah khas oleh-oleh daerah Indonesia, maka target market kita adalah anak-anak, orang dewasa, pelajar, para orang tua, pedagang kaki lima yang menjual olahan frozen food, dan juga wisatawan atau turis. Next. Produk or service strategi, di mana di sini produk kami merupakan makanan khas oleh-oleh daerah yang kami kemas dalam bentuk frozen food, sehingga bagi para konsumer akan lebih praktis dan mudah dalam menyantap makanan khas oleh-oleh daerah ini. Kemudian pelayanan yang kami tawarkan, kita memiliki layanan custom atau paket sesuai keinginan pembeli. Dalam artian pembeli bisa memilih macam-macam makanan atau mixing paket pemilihan sendiri, sehingga customer bisa membeli paket sesuai keinginannya. Kami juga menjual produk kami secara online maupun offline yang tersedia di supermarket, toko frozen food yang ada di setiap daerah, sehingga para konsumen pun dapat mudah jika ingin membeli produk kami. Selain itu, website dan sosial media kami manfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti informasi pelayanan, ketersediaan stok, testimoni, harga produk, dan lokasi atau outlet yang tersedia. Next. Distribution strategi. Nah, dalam pendistribusian produk kami sampai ke konsumen, kami menggunakan beberapa sistem. Yang pertama reseller, kemudian platform online shop, kemudian kami juga melakukan penjualan di sosial media dan supermarket. Kami juga membuka setiap orang yang ingin memulai usahanya di bidang makanan dengan daftar reseller kepada kami. Bagi reseller akan mendapatkan panduan pembelajaran terkait promosi dan juga pelaksanaan penjual, sehingga reseller dapat mudah dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian dalam pendistribusian keluar atau beberapa daerah yang lain, kami menggunakan logistik dengan agar makanan kami bisa terjaga
yaitu kami juga mengemas dengan baik tentunya agar terjaga suhu dan juga kelembapannya. Next. Advertising and promotion. Dalam iklan dan juga promosi, kami jadikan beberapa tahap. Yang pertama, tahap branding. Kami mulai melalui Instagram dengan melalui sosial media dengan membuat konten-konten yang menarik dan juga membangun interaksi antara kami dan juga konsumen sehingga banyak peminat. Kemudian advertising atau pengiklanan, lalu ada promosi, kami membuat promosi-promosi yang menarik, kemudian pre-launching, baru launching. Nah, di launching ini merupakan hal yang sangat penting di mana kami harus mempersiapkan dalam segi produk maupun pelayanan kami sehingga agar terjadi repeat order. Next. Sales strategi. Nah, pada sales strategi pemasaran produk kami, kami melakukan langkah dengan membentuk tim dengan baik berdasarkan tugas bidangnya masing-masing. Sehingga pada saat menjalankan perusahaan ini bisa terstruktur dan terorganisir. Antara lain bidang-bidang yang kami buat yaitu konten kreator, bertugas untuk membuat konten menarik di platform online yang kami miliki, serta mendesain kemasan. Kemudian produksi, bertugas untuk mencari supplier bahan dan menjaga agar ketersediaan bahan tetap tercukupi. Human resources dan corporate relation bertugas untuk bagian human resource dan hubungan antar perusahaan atau yang bekerja sama dengan perusahaan, serta mengurus hubungan dengan reseller ataupun dengan outlet-outlet kerjasama. Customer development bertugas untuk mengurus masalah customer dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya, melakukan inovasi pada produk serta promosi. Yang terakhir, finansial, mengatur segala kegiatan berkaitan dengan semua keuangan pada perusahaan. Next. Selanjutnya adalah operation plan, yang mana bagian ini menjelaskan tentang pengadaan bahan baku sampai dengan distribusi barang yang dilakukan. Bisnis frozen food yang dijalankan ini merupakan bisnis yang menyediakan produk makanan seperti cemilan dan juga oleh-oleh, sehingga semua yang dilakukan ini merupakan bisnis hasil buatan tangan dan juga segala hal terkait produksi itu dilakukan secara mandiri. Seperti yang terlihat pada layar di depan itu terdapat sebuah diagram alir yang menjelaskan tentang pengadaan bahan baku sampai dengan distribusi produk makanan yang kami lakukan. Langkah awal dimulai dari produksi, yaitu diperlukan bahan baku yang dipilih dengan menetapkan standar yang telah kami tetapkan sebelumnya, sehingga kualitas bahan baku yang dapat diperoleh itu memiliki mutu yang tinggi, dan kami melakukan pengadaan bahan baku berdasarkan dari petani setempat dan juga toko-toko yang memiliki kualitas yang telah dipercaya, sehingga bahan baku yang kami miliki itu tidak terdapat kerusakan ataupun kecacatan ataupun tidak ada bahan baku yang berjamur. Selanjutnya, bahan baku tersebut kita akan buat dengan menggunakan mesin, ataupun ada juga yang tidak menggunakan mesin karena kita menyediakan lebih dari 10 produk sehingga penggunaan mesin itu bersifat opsional. Setelah bahan baku itu jadi, kita melakukan sebuah pengemasan. Nah, pengemasan yang kita buat ini dengan menggunakan jenis pengemasan vakum nylon bag dan juga three-side seal plastik. Kenapa kita memilih dua hal itu? Karena bisnis frozen food ini sudah banyak dilakukan di berbagai daerah dan kebanyakan mereka menggunakan jenis pengemasan yang sama, sehingga hal itu meyakinkan kami bahwa penggunaan vakum nylon bag dan three-side seal plastik ini aman dan juga cocok untuk makanan, tidak berbahaya maksudnya. Selanjutnya, setelah produk dikemas, kemudian produk itu kita taruh di ruang penyimpanan, yaitu freezer, yang kita jaga suhunya tetap stabil, yaitu minus 17 derajat Celcius, sehingga tidak akan ada terjadinya penurunan kualitas dari produk yang ditawarkan, atau produk yang ditawarkan mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama. Next. Selanjutnya ada
distribusi produk yang dilakukan itu dengan menggunakan 3 cara yang berbeda, yaitu penjualan melalui supermarket atau mall, lalu ada delivery order, dan juga dapat ditemukan di toko resminya. Adapun beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih lokasi untuk membuka toko, yaitu kita harus memperhatikan situasi persaingan di wilayah atau lokasi yang kita ingin buka toko, lalu juga harga yang telah ditawarkan, lalu juga lahan parkir untuk menyediakan akses bagi para pengendara juga, lalu juga akses jalan untuk memudahkan masyarakat setempat atau orang-orang yang dari wilayah yang cukup jauh untuk datang ke tempat kita, lalu juga arus lalu lintas, dan visibilitas lingkungan, dan juga peraturan pemerintah. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan karena agar bisnis kita dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada tumpang tindih antara ke beberapa pertimbangan tersebut. Next. Selanjutnya ada development plan. Development dalam eksekusi tahapan pengembangan banyak yang direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan untuk beberapa rencana pengembangan bisnis. Untuk lingkupnya, kita lakukan dengan lingkup kecil sebagai tester atau uji coba, dan akan dilakukan proses pengembangan atau scale up untuk lingkup yang lebih besar. Ini ada beberapa faktor yang menjadi kunci sukses dalam pengembangan suatu bisnis, sekaligus tantangan bagi perusahaan untuk menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama ada tim, target penjualan, kualitas dan rasa, waktu, serta kompetitor. Dalam proses pengembangan, suatu perusahaan dapat dilakukan dengan membentukkan tim yang baik. Tim yang baik harus saling mendukung satu sama lain dengan melengkapi satu dengan yang lainnya. Tentunya sangat susah dalam menyatukan kepala beberapa orang menjadi satu tujuan yang bersama. Jika kita lihat banyak perusahaan yang gagal juga karena tim yang pada akhirnya saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selain itu, tantangan adalah membuat produk di pasaran terjual sesuai dengan target yang ditentukan. Oleh karena itu, strategi-strategi yang telah disampaikan dari beberapa strategi tadi seperti marketing plan dan lainnya mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Kemudian ada faktor selanjutnya yaitu kualitas dan rasa. Dari produk yang selalu dalam kualitas yang baik, dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa proses produksi bahan-bahan yang digunakan, penyimpanan, strategi jaringan distribusi, atau logistik dari Dafood harus mampu dijalankan dengan baik. Karena dari masa kadaluarsa dari frozen food ini cukup pendek, yaitu sekitar 1-4 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke kompetitor. Kompetitor yang ada di dalam bisnis ini lumayan banyak dan juga sudah bertaraf nasional. Maka dari itu, keunikan yang telah disampaikan dalam deskripsi produk serta perusahaan dapat menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan kita. Next. Next. Slide setelah ini tolong. Oke, kita lanjutkan ke pengembangan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, usia rencana yang diestimasikan yaitu sekitar 1-3 tahun sejak awalnya berjalannya bisnis sampai usia 3 tahun. Yang pertama, dalam hal penggunaan sosial media dan juga memanfaatkan dari digitalisasi dengan memanfaatkan berbagai keunggulan dan keuntungan di dunia digital untuk penjualan. Kemudian kedua, bekerja sama dengan para wedding organizer untuk meningkatkan dan serta meningkatkan penjualan untuk produk kita dalam skala besar. Membuat sistem data terhadap proses distribusi produk data untuk para supplier dan juga customer retail, karena database merupakan adalah harta karun untuk perusahaan untuk dapat meng-track record dari penjualan dan segala macamnya, sehingga strategi-strategi dan keputusan akan diambil berdasarkan database ini. Kemudian keempat, membuat toko online di beberapa marketplace sekaligus seperti Shopee dan Tokopedia. Kelima, memiliki website tersendiri untuk penjualan produk food ini. Kemudian yang keenam, selalu melakukan efisiensi jumlah karyawan, karena di dalam jangka waktu 1-3 tahun kita harus mengoptimalkan segala biaya serta keuntungan dari penjualan produk untuk pengembangan
perusahaan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, selalu mengikuti festival atau event-event dan membuka stand untuk masa pengenalan selama 3 tahun awal. Kemudian yang kedelapan, melakukan inovasi dengan menawarkan kerjasama antara DAFUT dengan para mahasiswa atau pelajar, karena para mahasiswa dan pelajar memiliki circle pertemanan yang luas, serta untuk sekarang generasi ini memiliki keunggulan serta kecakapan yang cukup di bidang teknologi. Kemudian yang 9, DAFUT bergerak dengan metode dropship dengan pengiriman langsung dari rumah produksi DAFUT, sehingga dapat ditekan untuk biaya distribusi. Bisa dilanjutkan selanjutnya. Kemudian rencana pengembangan dalam jangka panjang. Rencana ini diputuskan dengan rentang waktu lebih dari 3 tahun. Yang pertama, memiliki tempat produksi sendiri dalam skala besar, yaitu pabrik produksi dengan segala persyaratan yang telah dilakukan oleh pemerintah, segala izin dan macamnya. Kemudian yang kedua, menjadi supplier tetap untuk Indomaret, Alfamart, Indogrosir, dan toko retail lainnya. Kemudian yang ketiga, memiliki anak usaha tersendiri yang menjual dari produk food yang dijadikan masakan yang sudah siap disantap dengan tema street food. Ini ada satu inovasi dari perusahaan kita untuk meningkatkan dan serta memberikan pengalaman lain untuk customer bisa merasakan produk kita. Kemudian yang 4, dalam jangka panjang secara bertahap melakukan inovasi pada munculnya produk-produk baru yang inovatif. Apabila kita sudah melakukan pengembangan di awal 1-3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan keuntungan yang diputar untuk riset dan pengembangan produk-produk baru. Tentunya hal ini memerlukan biaya yang cukup ekstra untuk perusahaan, sehingga kita menempatkan rencana ini di rencana jangka panjang. Kemudian yang kelima, menjadikan DAFUT salah satu brand frozen food dengan penjualan paling banyak di Indonesia. Ini adalah salah satu cita-cita dari perusahaan yang menjadi semangat untuk kita, menjadikan perusahaan ini selalu menjaga kualitas rasa, serta manajemen tim yang baik, dan perusahaan yang sehat secara finansial. Next. Baik, selanjutnya adalah tim, yaitu perusahaan juga memiliki tim yang baik. Kami melakukan alur hulu ke hilir dengan baik seperti pengiriman barang dari supplier dan mengalokasikan barang ke market-market tertentu. Seluruh orang berperan dalam tim memiliki kapabilitas di bidangnya seperti ahli programming, marketing, accounting, dan leader. Ahli programming akan membantu kami dalam mengembangkan aplikasi untuk bisnis ini. Marketing dan accounting akan memudahkan bisnis ini dalam menyusun sistem keuangan dan alur pemasukan serta pemimpin yang akan mengarahkan alur dari perusahaan ini. Sistem komunikasi antar karyawan juga saling terjaga. Kami akan menerapkan beberapa value agar visi dan misi perusahaan maupun roadmap yang telah disusun berjalan sesuai rencana. Next. Selanjutnya, pada bagian ke-10 bisnis plan kami, yaitu critical risk. Untuk risiko signifikan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang dapat berdampak serius pada operasi bisnis dan karyawan. Yang pertama, terkait penurunan kualitas bahan baku yang tersedia yang mungkin saja terjadi. Penting untuk meminimalkan risiko ini, karena faktor kunci keberhasilan bisnis kami berada pada produk ini. Lalu, kualitas produk, lalu penyimpanan produk, seperti penyimpanan yang baik di freezer, produk setidaknya tersedia untuk 3 bulan penyimpanan, dan membuat data informasi terkait pemasok alternatif. Lalu yang kedua, ketika pengiriman, produk kami dipastikan dalam kondisi rapat. Kami menggunakan styrofoam atau kotak es untuk menjaga suhu produk beku tetap rendah dan terjaga. Lalu perhatikan penambahan es gel juga di bawah kotaknya agar suhunya terjaga juga, dan mempertimbangkan layanan pengiriman segera atau kurir cepat. Lalu yang ketiga, perencanaan biaya ditetapkan untuk transaksi pertama dan setiap transaksi berikutnya. Untuk meminimalkan risiko ini, rencananya keuangan bisnis kami ini memperbesar biaya di masa mendatang dan tidak begitu berekspektasi kepada keuntungan penjualan produk yang diharapkan. Lalu yang keempat ini, terkait masalah surat izin edar, perlu didapatkan sehubungan dengan produk. Produk yang kami jual ini sudah dilengkapi dengan sertifikat aman dari distributor dan pemasok produk kami. Lalu yang kelima,
banyak pesaing atau kompetitor dalam bisnis kami, tetapi bisnis kami berusaha unggul dalam hal produk ini. Kami memiliki pemasok dengan kualitas produk terbaik. Lalu produk kami ini memiliki nama merek dagang sendiri dan menawarkan produk yang unik yang berbeda dari produk lain. Seperti makanan beku kami ini adalah makanan lokal unik yang dibekukan dan dijual. Penjualan kami juga memasuki platform e-commerce dan media sosial. Selanjutnya yaitu offering. Offering merupakan salah satu strategi marketing yang dapat kita gunakan dalam perusahaan baik dalam pemasaran konvensional maupun digital. Cara ini dianggap sebagai metode yang paling ampuh dalam menargetkan konsumen dan membuat mereka bersedia untuk melakukan transaksi dengan bisnis. Dengan strategi penawaran kepada konsumen, kami beranggapan bahwa tidak ada konsumen yang tidak menyukai penawaran khusus. Entah itu potongan harga, voucher belanja, hadiah kecil, ataupun free tester produk. Inilah salah satu alasan yang membuat strategi pemasaran dengan special offering akan selalu bekerja baik untuk pemasaran bisnis secara konvensional maupun digital. Adapun salah satu special offering yang sering kita jumpai adalah promosi buy one get one yang dapat Anda temukan di mana saja. Taktik pemasaran special offering jika dalam teori ada 4 strategi pemasaran termasuk dalam kategori promosi. Adapun tujuan dari dilakukannya promosi tersendiri, yang pertama untuk memperkenalkan produk yang baru kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan penjualan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk menghabiskan stok produk lama agar dapat memasok produk yang baru. Secara garis besar, terdapat beberapa jenis special offering dalam strategi pemasaran yang sering ditemui dalam keseharian. Seperti yang pertama ada penawaran produk diskon, ada penawaran beli satu gratis satu atau buy one get one. Yang ketiga ada gratis ongkos kirim. Adapun penawaran yang kami tawarkan dari bisnis frozen food dengan brand Dava Food ini adalah dengan memberikan penawaran produk kepada konsumen yaitu buy one get one atau jika beli satu maka akan mendapatkan gratis satu dengan persyaratan tertentu. Dengan penawaran itu, kami yakin penambahan minat para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan. Selain itu, kami juga memberikan penawaran gratis ongkos kirim untuk wilayah Jabodetabek karena mengingat lokasi bisnis Dafood atau frozen food kita ini berada di Jakarta. Dan kami juga menawarkan kepada para investor, baik itu dalam pemberian modal maupun material pendukung bisnis kita. Selanjutnya, finansial. Baik, berikutnya saya akan menerangkan mengenai financial plan atau rencana keuangan. Jadi sebelum masuk ke financial plan berupa tabel, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu net cash flow atau yang biasa disebut dengan arus kas bersih. Jadi arus kas bersih merupakan nilai yang memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat jumlah kas positif atau negatif yang dimilikinya selama periode tertentu. Jadi untuk bisnis yang akan kami jalankan, kami menggunakan periode dengan rentang waktu 1 tahun. Nah, arus kas bersih sendiri merupakan itu diperoleh dengan menjumlahkan 3 hal, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Next. Oke, ini adalah tabel dari arus kas bersih kami, net cash flow frozen food oleh-oleh khas Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini di bagian paling atas kiri investment, kami membutuhkan dana sekitar 50 juta yang akan kami gunakan, di mana 40 jutanya kami akan gunakan untuk equipment dan 10 jutanya sebagai NWC atau net working capital. Nah, untuk equipment sendiri bisa kami akan gunakan untuk membeli barang-barang yang akan nantinya menunjang dari produksi kami. Nah, untuk penjualannya, unit sales, di mana setiap tahunnya kami memproyeksikan penjualan dari bisnis kami ini akan selalu meningkat. Di tahun pertama 2.300, di tahun kedua 2.500, di tahun ketiga 2.600, dan di tahun keempat 3.000.
Kami optimis dengan angka ini karena pasar Indonesia sendiri yang masih sangat cukup luas, jumlah penduduk juga sangat banyak dengan usia produktif dan beberapa alasan yang tadi sudah disebutkan teman-teman. Kemudian dari segi harga juga kami menawarkan harga yang relatif terjangkau, yaitu harga 25.000 untuk semua variannya. Nah, sehingga sales revenue kami, keuntungan dari penjualan kami itu di tahun pertama 57.500.000, tahun kedua 62.500.000, sampai di tahun keempat sebesar 75 juta. Kemudian variable cost kami per unitnya itu 10.000. Seperti kita tahu, variable cost itu isinya bahan baku, kemudian tenaga kerja, biaya untuk kemasan, dan bahkan biaya untuk overhead. Jadi di situ bisa dilihat ada EBIT atau earning before interest and taxes. Nah, bisa dilihat di tahun pertama sebesar 11.300.000, tahun kedua 9.500.000, tahun ketiga 23 juta, dan di tahun keempat ada 32.200.000. Kemudian ada depreciation atau penyusutan. Nah, di penyusutannya ini, penyusutan aset yang kami miliki, di tahun pertama kami memproyeksikan 33%, tahun kedua 45%, tahun ketiga 15%, dan tahun keempat 7%. Nilai depresiasinya bisa dilihat di bawah, di tabel maksudnya. Di tahun pertama 13.200.000 sampai di tahun keempat 2.800.000. Sehingga setelah ditotal dan diolah, project net cash flow atau arus kas bersih kami itu diproyeksikan pada tahun pertama sebesar 21.675.000, tahun kedua 25.125.000, tahun ketiga 23.250.000, dan di tahun keempat 27.700.000. Next. Baik, berikutnya ada payback period dan IRR. Jadi payback period sendiri merupakan penganggaran modal yang mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk kembali dana yang dikeluarkan dalam investasi atau untuk mencapai titik impas. Jadi sederhananya payback period ini merupakan periode di mana perusahaan bisnis kami ini bisa membayar semua investasi yang sudah diberikan atau break even point. Kemudian ada IRR atau internal rate of return, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Next. Nah, di sini bisa dilihat tabel dari payback period dan IRR kami. Nah, tadi initial cost itu merupakan jumlah investasi yang kami butuhkan sebesar 50 juta, kemudian proyeksi net cash flow kami di tahun pertama 2, 3, 4, jadi sudah disebutkan kurang lebihnya seperti di tabel. Nah, kemudian untuk payback period kami itu sebesar 2,14 tahun atau 2 tahun 2 bulan. Jadi dalam rentang waktu 2 tahun 2 bulan, usaha kami, bisnis kami, Frozen Food ini bisa membayar semua investasi, mengembalikan semua uang yang dana yang sudah diinvestasikan ke kami. Kemudian tingkat IRR-nya itu sebesar 32%. Next. Berikut adalah appendix dari business plan kami. Dalam lampiran kami menampilkan nama produk dan bahan-bahan serta harga yang kami tampilkan. Berikut nama produk yang pertama kami sajikan yaitu pempek dengan bahan tepung kaji, telur, dan daging, dan dijual dengan harga Rp25.000. Bakso aci dengan bahan telur ceker dan bakso dengan harga Rp25.000. Kebab dengan bahan cabai, daging sapi, garam, dan lain-lain dengan harga Rp25.000. Risol dengan bahan tepung terigu, telur, garam, dan lain-lain dengan harga Rp25.000. Dengan seblak dengan bahan sayuran, mie, sosis, dan lain-lain dengan harga Rp25.000. Dengan panada dengan bahan tepung, garam, daun kemangi, dan lain-lain dengan harga Rp25.000. Selanjutnya terakhir dengan papeda dengan bahan tepung dan telur dengan harga Rp25.000. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari proposal business plan yang telah kita buat dengan judul Frozen Food oleh-oleh khas daerah dengan nama brand Dava Food.
Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian selama presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recorder, Daf.